Salom Alechem Bishem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita sekalian. Pada video kali ini teman-teman sekalian, kita akan menonton satu video yang heboh sekali, di mana sejumlah murtadin yang masih berpeci, berjilbab, ya, menari-nari untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan teman-teman sekalian, semuanya ini disebabkan karena teknologi saat ini. Internet yang membuka kebenaran dan membuka kebohongan. Teman-teman sekalian, orang bisa memilah, orang bisa memilih mana yang benar dan mana yang tidak benar melalui agama yang ada. Maka teman-teman sekalian, sesuai dengan undang-undang, setiap orang punya hak untuk memilih dan menentukan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Dan ini hal yang luar biasa sekali teman-teman sekalian. Kekristenan semakin dihujat, kekristenan semakin diolok-olok, semakin dijelekin, ya, oleh oknum-oknum ustadz-ustadz, ya. Tetapi kekristenan justru mengalami pertumbuhan yang sangat-sangat signifikan dan membawa sukacita, damai sejahtera, dan nama Tuhan Yesus Kristus dimuliakan. Teman-teman sekalian, mari kita menonton seperti apa video para murtadin yang menari-nari berikut ini. Haleluya, haleluya. Teman-teman sekalian, ini hal yang luar biasa sekali. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 150, teman-teman sekalian, dikatakan firman Tuhan, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Teman-teman sekalian, Alkitab katakan bahwa semua lutut bertelut dan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan untuk kemuliaan Allah Bapa. Dan semuanya ini sudah hampir digenapi, di mana berbagai tempat teman-teman sekalian terjadi, ya, orang-orang yang bertobat mendadak. Mereka mengenal Kristus Yesus melalui pengalaman rohani mereka, mungkin mereka disembuhkan dari penyakit, dan juga karena mereka belajar daripada Alkitab yang selama ini ditutupi, tidak boleh belajar Injil. Katanya sih ya harus beriman kepada Injil, ya. Tetapi mereka tidak pernah membaca Injil. Kenapa? Karena sudah didoktrin bahwa Injil yang ada saat ini sudah dipalsukan, semua karangan Rasul Paulus. Padahal teman-teman sekalian, mereka mengatakan demikian karena mereka tidak mau orang-orang mereka, umat-umat mereka untuk belajar Alkitab, dan mereka akan memilih Tuhan Yesus Kristus. Ini yang ditakuti oleh oknum-oknum yang berkata bahwa Injil sudah dipalsukan. Dan teman-teman sekalian, mereka menghina-hina kekristenan supaya orang tidak lagi percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi seorang Kristen. Mereka menghambat, mereka melakukan berbagai macam cara. Tetapi
Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan tidak bisa dibatasi, tidak bisa dihentikan. Perkembangan kekristenan semakin hari semakin banyak, semakin bertumbuh, orang-orang diselamatkan, orang-orang yang cendekiawan, orang-orang yang kelas bawah, kelas atas, maksud saya semuanya juga menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, teman-teman sekalian, mari kita melihat mereka yang mencoba untuk menghambat kekristenan dan menjelek-jelekan kekristenan. Ada beberapa cuplikan video yang ada berikut ini. Kamu memang tak tahu diri. Gara-gara kamu engkau salib dia Yesus. Kasihan dong Maria, melahirkan 9 bulan, tiba-tiba anaknya kok dijadikan Tuhan. Dasar penyembah Molok. Hai, tiap hari engkau kutuk Yesus. Hei. Dasar kau meracun, hari-hari kau kutuk Yesus. Kau yang berbuat dosa, kau yang memperkosa, engkau yang mencuri permen di supermarket. Hei, kau tak tahu diri, kau berbuat dosa tapi Yesus bunuh diri. Hei. Wah, itu asik tuh, nanti yuk kita jadiin parodi nanti. Nanti kita jadiin parodi tuh. Pokoknya sebelum diskusi sama Otin kita harus ada lagu kebangsaan ya. Ada lagu kebangsaan. Bang Neplos udah punya yang aransemennya Hujan Gerimis aja. Kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati. Ya. Kita taruh lagi. Ya. Sehingga dia menetek. Berarti Anda tidak paham apa diinkarnasi. Anda kan mengucap. Itu bedanya. Makanya mengucap orang yang percaya Mimi saya Yesus. Diam ya nak ya. Nanti kalau udah besar jadi Tuhan kok ya. Aduh. Diam ya nak ya. Kalau udah besar jadi Tuhan kok ya. Mimi nak Mimi. Kalau gini ceritanya udah minum kacang tadi. Menghujat, lahir dari sini. Lahir jangan. Kasih Mimi. Nanti kalau ada besar jadi Tuhan ya nak ya. Kalau ada besar jadi Tuhan. Mimi dia. Ada sampai Yesus lahir dari Mimi. Astagfirullahaladzim. Dah lah kau tuh menghujat. Aduh, Allah Akbar. Itulah kalau Oten dah kalah ini dia menghujat ya kan, dihujat balik aja, selesai. Capek aku menghujat, balas hujatan. Coba yang agama Kristen typing dulu di bawah. Udah dulu aku minum dulu ya. Aduh, astagfirullahaladzim. Padahal di situ melakukan, bukan mengabulkan. Ayo, teh. Kitab ini saya tempel di pantat. Ya. Dalam sebulan saya akan mati. Kita tes ya. Kita tes ya. Dalam 1 bulan. Kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati. Ya. Kita taruh lagi. Ya. Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. Nah, itu dia teman-teman sekalian wajah-wajah para penghujat Tuhan Yesus Kristus. Mereka berpikir ketika mereka mengolok-olok Tuhan, mengolok-olok Bunda Maria, mengolok-olok iman kekristenan, mereka berpikir kekristenan akan mengalami yang namanya kehancuran. Mereka berpikir bahwa kekristenan tidak lagi akan berkembang. Justru teman-teman sekalian, yang terjadi adalah sebaliknya. Di mana umat Islam semakin hari semakin berbondong-bondong untuk menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah jalan keselamatan dan hidup. Ya, tidak ada satupun yang bisa datang kepada surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman sekalian, ilustrasinya begini. Kalau nabi mereka adalah nabi yang bersolawat, maka Tuhan Yesus ya, dialah yang memberi keselamatan itu. Jadi kalau seandainya ada orang yang mengajak Anda untuk pergi ke Jakarta, tapi orang itu tidak pernah pergi ke Jakarta, tentu Anda meragukan. Karena belum tentu orang itu tahu liku-liku perjalanan yang ada di Jakarta.
Tapi ketika orang yang yang datangnya dari Jakarta datang ke tempat Anda, mengajak Anda untuk pergi ke Jakarta, tentu tidak ada keraguan di dalamnya. Karena dia tinggal di Jakarta, dia tahu tempat, dia tahu liku-liku jalan dan segala macam yang terjadi di Jakarta, dia paham. Demikianlah Tuhan Yesus Kristus dan Nabi Muhammad, Nabi mereka, kawan-kawan. Ya, jadi Muhammad sendiri tidak pernah ke sorga. Bahkan dia mengatakan dalam Al-Quran ya, itu saya kutip bahasa daripada Buya Sakur ya, Kiai Buya Sakur. Dia katakan bahwa Nabi sendiri tidak menjanjikan dia ini pasti masuk surga. Ya, itu adalah hak prerogatif Tuhan. Dia tidak bisa mengatakan dia pasti masuk surga. Dan orang-orang yang ulama tertinggi saja mengatakan demikian, teman-teman sekalian. Nah, bagaimana dengan mereka ya yang tidak paham apa-apa, yang penting yakin, yang penting iman, ya kan gitu. Ya, apalagi kalau berkata ya sejahat-jahatnya orang Islam, ya mau koruptor kah, mau berlaku maksiat kah, masih tetap masuk surga. Yang penting KTP-nya Islam, ya kan? Apakah setiap umat Islam masuk surga? Iya, semua orang yang sudah Islam, yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, meskipun dia bermaksiat, meskipun dia melakukan dosa-dosa besar, selama tidak kafir, selama tidak batal syahadahnya, kalau dia tidak diampuni oleh Allah, maka dia akan masuk neraka. Kemudian akan diazab sesuai dengan kadar dosanya. Setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Sejelek-jelek muslim, senakal-nakal muslim, securang-curang muslim, kalau masuk neraka, kalau masuk penjara, nanti mati masuk surga. Seadil-adil kafir, sejujur-jujur kafir, sepinter-pinter kafir, sesantun-santun kafir, jadi menteri, masuk istana, mati, masuk neraka. Jadi ini teman-teman sekalian, ini buat saya ini suatu hal yang salah. Ya, beda dengan kekristenan. Sekalipun Anda Kristen, tapi kalau Kristen KTP, Anda tidak dijamin masuk surga. Karena Kristen KTP sama halnya tidak percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Orang yang percaya kepada Yesus tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, tidak lagi mencuri, tidak lagi membunuh, tidak lagi berzina, dan tidak lagi korupsi. Ya kan, tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu pengikut Kristus yang sejati. Nah, teman-teman sekalian, Yesus Kristus, kalau tadi Nabi mereka tidak menjanjikan surga, artinya tidak memberikan secara yakin ya, karena dia tidak pernah ke surga. Tapi Yesus datangnya dari surga, kawan-kawan. Ibarat orang tadi yang dari Jakarta mengajak Anda untuk pergi ke Jakarta. Yesus datang dari Allah. Kata Alkitab dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi Allah punya firman. Firman itulah yang menjadi manusia, itulah Yesus. Jadi firman sebelum jadi manusia, dia ada di sorga bersama-sama dengan Allah Yahweh. Ya, bukan Allah SWT kawan-kawan ya, tapi Yahweh. Ya, itu yang dikenal oleh orang Kristen karena kita nggak percaya kepada Allah SWT ataupun Nabi setelah Yesus Kristus. Nah, kalau Yesus sendiri yang mengajak Anda masuk ke surga, apa yang Anda lakukan? Itu sebabnya Yesus katakan, percayalah kepadaku, maka engkau akan hidup. Akulah roti yang turun dari sorga. Barang siapa yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka teman-teman sekalian, jangan ragu untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena dialah jalan menuju surga. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton sampai selesai. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.